bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Perayaan Natal untuk lingkup ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama keluarga, kemudian juga DPRD DKI dan BUMD DKI Jakarta. Dan juga kita bersyukur acara ini dihadiri oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, juga yang hadir sangat banyak, kurang lebih sekitar 6.000 orang, itu sangat meriah. Dan kami juga berpesan mengingat kota Jakarta adalah kota yang juga cerminan Indonesia, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang rural. Kita berharap kita semuanya bisa menjadi teladan untuk saling menjaga kerukunan, kemudian juga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Juga hal itu juga bisa menjadi modal untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota global. Dan pastinya kita juga berharap juga untuk seluruh kita semuanya yang hadir di sini juga bisa menjadi contoh bagaimana umat beragama itu bisa saling bersinergi, kolaborasi, menjaga kerukunan untuk semua daerah. Saya berharapkan betul-betul karena Jakarta menjadi barometer bagi berbagai hal, Jakarta bisa menjadi contoh juga untuk kerukunan umat beragama. Dan tadi kita sudah mendengarkan pesan dari Bapak Menteri Agama, sungguh sangat luar biasa. Beliau menyampaikan banyak hal terkait bagaimana indahnya kebinekaan, dan kita berharap di Jakarta juga bisa itu. Dan kemudian bagaimana juga beliau akan mewujudkan suatu kurikulum cinta, karena hakikatnya yang katakanlah umat beragama ini, misalnya umat Islam, dari 6.660 ayat, kemudian juga menjadi ringkas menjadi Al-Fatihah, kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya adalah rahimah. Rahimah juga adalah cinta. Kemudian juga di dalam Kristen dan Katolik juga ada kasih. Kasih dan cinta hakikatnya adalah hal yang sama. Bagaimana kita juga menuju ke situ. Mungkin demikian. Itu pasti diduga saya udah. Jadi begini, Pergub 2025 bukan hal yang instan, itu sudah dibahas cukup lama, sejak tahun 2023, dan sudah melibatkan juga bukan hanya satu OPD semuanya, juga melibatkan berbagai kementerian, termasuk juga sudah harmonisasi dengan katakanlah Kawil Kemenkumham dan juga stakeholder lainnya. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Ini kemudian juga ada beberapa kriterianya, gitu ya. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan, sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya, yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi. Kemudian dengan cara itu ada berbagai kriteria. Ada dengan persetujuan pejabat berwenang. Itu ada itu berbagai hal yang harus kita lakukan. Ada persetujuan istri. Ada juga berbagai hal yang terkait dengan persetujuan istri. Banyak hal itu. Kemudian juga
ada juga misalnya katakanlah harus beradil misalnya, harus juga memang penghasilan cukup, itu menjadi salah satu kriteria, tapi bukan menjadi kriteria utama, tapi juga harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi artinya seperti itu, kami berharap teman-teman media bantu kami juga, nanti juga silahkanlah dalami lebih lanjut isi Pergub 2025, tidak hanya mengambil satu potong kalimat saja, tapi bisa membaca secara komprehensif. Kalau tuh ada masukan, ada hal-hal yang disarankan untuk baikan, kami pastinya sangat terbuka. Dan saya senang bisa bertemu dengan teman-teman media pada malam hari ini juga. Ya, cukup. Sebenarnya di dalam Pergub 2025 itu juga karena esensinya adalah untuk melindungi keluarga, banyak yang diatur adalah ketentuan terkait dengan bagaimana pelaporannya. Itu loh, ada pelaporan kepada katakanlah pimpinan melalui apa dan sebagainya. Kami tidak ingin kemudian nanti tiba-tiba sudah cerai nggak dilaporkan. Harus terlaporkan juga. Kalau nanti ketahuan akan ada sanksinya. Coba deh cermati dulu Pergub 2025 ya. Jangan ngambil sepotong kemudian menjadi di framing seperti itu. Kemudian ini menjadi tafsirkan, kasihan masyarakat yang kemudian membaca hanya satu potong judul yang kemudian nanti menjadi kegaduhan. Kita jaga betul bagaimana Jakarta yang sudah sejuk, yang menyejukkan semuanya, yang nyaman, semuanya kondusif, tiba-tiba karena di framing seperti itu membuat suatu kegaduhan. Saya berharap mari kita sama-sama cermati, kalau ada masukan kami tentu saja kami akan terima. Tapi apa yang kami atur bukanlah sesuatu yang baru. Makasih. Secara khusus kami sudah lewat tapi kami akan cermati lagi. Kami sejak jam 9.25 waktu kebakaran sudah terus komunikasi, baik dengan Gulkarmat, baik dengan Wali Kota Jakarta Barat, baik dengan Kasatpol PP dan semua jajaran kami ikuti. Dan ini juga terus kami pantau sampai sekarang, jumlah korbannya semuanya kami pantau, dan pastinya kami juga nanti akan memberikan suatu perhatian yang lebih serius ya, insya Allah. Pak, ada evaluasi Sudahlah. malam Pak nantinya Pak? Ya pastinya sesuatunya akan evaluasi lah ya. Cukup ya, cukup. Nanti hari Senin kan kita ketemu lagi. Ya kita ketemu lagi Senin.